Setiap orang itu punya cara meninggal yang berbeda-beda. Ada yang meninggal mendadak karena tabrakan atau karena serangan jantung atau penyakit lainnya. Ada juga yang meninggal dengan proses yang perlahan-lahan bertahap mempersiapkan diri. Entah dia mempersiapkan diri atau orang-orang yang ditinggalkannya pun mempersiapkan diri. Entah siap ataupun tidak. Dan biasanya yang mempersiapkan diri akan ngomong beberapa wejangan. Kata-kata terakhir. Nah, nanti tolong urusi sapi. Ya, itu zaman dahulu. Mungkin sekarang, nak tolong lunasi hutang-hutang papa ya. Aduh Tuhan, warisan kok hutang. Gitu ya. Yesus pun sebelum pergi dalam Injil Yohanes memberikan wejangan terakhir kepada para rasul. Wejangannya amat sangat jelas tadi. Dikatakan yang pertama, apabila engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti firman-Ku. Jadi jelas, ini wejangan pertama. Apabila engkau mengasihi aku, ikuti firman-Ku. Hanya waktu saya pikir, firman yang mana? Kata-kata Yesus kan banyak. Apakah kita harus menghafalkan firman Yesus? Seluruh isi Injil harus dihafalkan. Ya silahkan saja kalau mampu. Otak saya kecil, tidak mampu. Awang nama orang aja selalu lupa. Jujur saja, hari ulang tahun yang paling saya ingat hanya 2. Ulang tahun Yesus dan saya. Tetapi ingat, Yesus tidak mengatakan, hafalkan firman-Ku. Tidak. Yesus mengatakan apa? Turuti firman-Ku. Nah sekarang kalau kita ngomong kepada Yesus, katakanlah Yesus ada di sini. Yesus, firman-Mu kan panjang, ajaran-Mu kan banyak, perintah-Mu kan banyak. Sebetulnya perintah mana sih yang paling utama dan pertama ini Yesus? Apa yang paling utama Ibu Lili? Betul. Itulah bedanya kalau orang kudus ngomong pelan pun kerasa di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi rupanya menuruti firman-Nya Yesus itu berarti apa? Kita hidup dalam kasih. Titik. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Kasih yang seperti apa yang bisa kita buat? Karena kasih itu versinya macam-macam. Ini saya ceritakan. Kasih versi anak dan kasih versi orang tua. Saya kalau tanya kepada seorang ibu lalu berkata, Romo, saya ini ya punya 3 anak. 3-tiganya saya cintai Romo. 3-tiganya saya sayangi. Saya enggak beda-bedakan. Ini anak yang spesial, enggak. Saya enggak pernah membeda-bedakan. Saya selalu perlakukan anak saya sama semua. Saya beri sama semua. Itu versi mamanya. Saya tanya anaknya, nak gimana mama? Ih Romo, mama mah sayangnya cuma pada dede. Selalu kalau dede mah minta dikasih apapun dede itu anak emasnya mama. Kalau kita bertengkar yang benar selalu dia, nggak pernah saya. Dan kalau anaknya pas ngomong ada mamanya, langsung mamanya nyela. Namanya juga mama, you know gitu ya. Bukan gitu ya. Namanya juga dede, ada kecil kan harus dijaga. Pret, gua nggak nanya sama lu, kata saya itu. Jadi lihat Bapak Ibu, bahwa seringkali kasih itu multitafsir. Orang bisa seenaknya
mengartikan kasih dan menunjukkan kasih sesuai dengan pikiran dia sendiri. Ini cinta loh. Seperti maaf. Kadang-kadang kan kalau anaknya sudah mulai pacaran, bapaknya sih tenang-tenang saja. Mamanya lagi. Kenapa kok saya selalu mama saja yang disalahkan ya? Bukan salah ini. Tapi kan mama itu kan selalu dalam tanda petik care, peduli gitu ya. Mama rasa calon kamu gak cocok deh. Buset, baru dibawa sekali aja udah langsung komentar. Nggak cocok deh, nggak pas. Kalau bapaknya, mah tenang aja kali, anak kita aja belum ngegas, kamu udah ngegas. Lihat. Jadi kata-kata ini ditunjukkan sebagai apa? Tanda cinta, tanda peduli, tanda perlindungan. Maka tidak aneh kadang-kadang kalau cinta itu seringkali mematikan orang yang dicintai. Karena apa? Multitafsir tadi. Orang bisa menerjemahkan cinta dalam bahasa Jerman, sak penake dhewe. Yo ra iso to ya. Maka Yesus memberi wejangan yang kedua. Kalau ikuti firmanku, firman yang paling utama itu kasih, maka wejangan yang kedua adalah apa? Aku akan memberikan Roh Kudus. Waktu saya baca memang Injil beda-beda. Ada penghibur, ada penolong. Langsung saya lihat bahasa aslinya disebut sebagai bahasa Yunaninya Parakletos. Waktu dilihat Parakletos, oh memang inilah sifat Roh Kudus. Dia bisa menolong, dia bisa menghibur, dia bisa menjadi pembela. Itulah Roh Kudus. Maka ditafsirkan penghibur, penolong, pembela sama saja. Roh Kudus. Kalau Yesus mengatakan Roh Kudus yang akan menolong kamu, lihat dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, orang-orang meributkan tentang apa? Ya betul, sunat. Tadi ada seorang bapak-bapak yang langsung ngomong. Sunat. Dan ini terjadi di dalam konsili Yerusalem pertama. Jadi kan ada konsili Yerusalem, konsili Nisea, semua menghasilkan peraturan, dokumen. Di dalam konsili Yerusalem pertama, terjadi tahun 50 Masehi, yang dibahas adalah tentang sunat. Karena sunat menurut Taurat Musa wajib. Bagi para rasul akhirnya mengatakan bagi orang-orang non-Yahudi, tidak disunat pun tidak apa-apa menjadi pengikut Yesus. Jadi rupanya akhirnya para rasul pun dituntun oleh Roh Kudus untuk menemukan apa? Yang sejati. Sunat itu bukan sejati. Maka tadi yang sejati dikatakan yang penting kamu tidak berbuat cabul. Yang penting kamu mencintai, mengasihi. Tidak mentafsirkan hukum Tuhan diperpanjang-panjang. Sesuai dengan aturan kita. Maka Yesus pun memberikan Roh penolong untuk menuntun hidup kasih kita. Nah kalau ditanya, hidup kasih semacam apa yang dituntun oleh Roh Kudus? Objek siapa lagi yang bisa saya tanya? Kasih semacam apa yang dituntun oleh Roh Kudus? Langsung semuanya tidak mau menatap saya lagi. Kasih yang dituntun oleh Roh Kudus adalah kasih yang membuahkan damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Itulah kasih yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kasih yang dituntun oleh Roh Kudus itu membawa damai, sukacita, lemah lembut. Ingat, ukurannya bukan saya. Dalam mengasihi, ukurannya bukan saya. Saya damai, saya sukacita.
No, 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 no. Ukurannya adalah orang yang dikasihi. Jadi kalau kita mengasihi ukurannya saya puas, saya senang, itu belum mengasihi. Belum. Itu belum dituntun oleh Roh Kudus. Itu dituntun oleh roh egoisme Anda. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus selalu penuh kelembutan untuk mengerti, mencintai. Namun saudaraku, seringkali kasih yang lembut pun disalahartikan. Maka janganlah bosan untuk berbuat baik dan mengasihi, walaupun sering disalahartikan oleh orang yang kita sayang. Biarlah kelembutan ini membuat hati yang kita sayangi pun lembut dan mengerti. Cinta itu kadang menyakitkan.